Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Maka kesadaran bahwa seorang muslim sebaiknya kaya, karena nabinya juga seorang yang kaya raya. Para sahabat beliau juga orang yang kaya. Bahkan dari 10 orang yang dikhabarkan masuk surga ketika mereka bersepuluh kala itu masih hidup, kebanyakannya adalah orang-orang kaya. Disinilah kita harus memperbaiki mental ini, mental umat ini. Jangan sampai terima, jangan sampai menyerah dengan keadaan hingga membenci kekayaan, membenci dunia, mentalak 3 kepada dunia. Walaupun Rasulullah dan para sahabat hidupnya tidak seperti para kaisar, para raja-raja. Walaupun beliau bisa melakukan hal itu. Mengapa demikian? Karena beliau lebih memilih hidup sederhana. Harus dibedakan antara hidup sederhana dengan hidup berkekurangan, hidup miskin. Menjadi orang yang sederhana itu adalah nyunah, dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama, para orang-orang soleh. Kehidupan mereka adalah sederhana, namun tidak miskin. Bukankah dasar agama Islam, rukun Islam sendiri mengisyaratkan agar kita menjadi orang-orang yang mampu? Lihatlah dari syahadat. Orang bisa mengucapkan syahadat dengan baik dan benar kalau dia sehat. Bukankah untuk sehat perlu biaya? Kemudian sholat. Bukankah untuk dapat melaksanakan sholat dengan baik seseorang mesti memiliki biaya untuk membeli pakaian yang pantas dan layak? Belum lagi kalau kita menginginkan pahala yang berlipat, yaitu memerlukan masjid. Bukankah perlu biaya tidak sedikit untuk membangun masjid? Apalagi masjid yang kapasitas jamaahnya lebih besar. Belum lagi kalau kita ingin merasakan dan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat lagi dengan sholat itu, perlu biaya lebih tinggi lagi. Karena kita harus melakukan perjalanan ke Makkah, ke Madinah untuk sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada biaya lagi untuk pergi ke Palestina, melakukan sholat di Masjidil Aqsa. Lihat, itu rukun Islam yang kedua tentang sholat. Belum lagi yang ketiga, zakat. Rukun Islam zakat itu adalah bukan zakat fitrah saja. Akan tapi zakat harta kekayaan yang kita miliki, baik dari hasil kerja, jual beli kita, tanaman, peternakan yang kita miliki, baik peternakan uang dalam bentuk saham dan sebagainya, ataupun peternakan binatang piaraan. Lihat, ada standarnya, yaitu sekitar 85 gram emas minimal. Itu nisabnya. Silakan hitung sendiri berapa harga per gramnya emas hari ini. 85 gram emas kali misalnya 600.000. Anda perlu lihat, coba hitung berapa hasilnya. Lantas nanti bagilah menjadi 12, yaitu 12 bulan. Maka akan ketemu sekitar 4 juta sekian. Artinya angka 4 juta lebih itu adalah harta yang sudah wajib kita keluarkan zakatnya. Dan dalam pengertian dasar dari fikih, zakat adalah 4 juta sekian itu adalah harta yang sudah adem, sudah dingin, sudah dikeluarkan darinya untuk biaya-biaya kebutuhan pokok kita, sudah dikeluarkan untuk biaya berobat kalau ada yang sakit dari keluarga kita, untuk biaya membayar hutang ataupun cicilan misalnya. Semuanya tersisa 4 juta sekian itu baru dizakati. Artinya standar kita mestinya sekitar 10 juta per bulannya. Namun para ulama kita sangat bijak. Kalau kita kaku dengan nisab, maka
sedikit saja yang membayar zakat. Hingga beliau, para ulama menganjurkan, zakatlah, keluarkan hartamu 2,5% itu, walaupun masih kurang dari nisab, untuk latihan menjadi kaya. Ini kita sampaikan sebagai gambaran saja, bahwasanya seorang muslim pun memiliki penghasilan yang cukup untuk sampai nisab minimal, agar dia sempurna melaksanakan rukun Islamnya. Belum lagi rukun puasa. Puasa di bulan Ramadan, bukankah ada biaya untuk berbuka dan sahur akan lebih dapat besar pahalanya apabila kita memberi iftar buka puasa kepada orang-orang yang lain yang sedang berpuasa. Masya Allah. Dan lagi rukun yang terakhir adalah haji. Dan kita tahu bahwa untuk berhaji perlu biaya yang cukup tinggi. Lihat dan sadarilah sahabat, bahwasanya Anda sebaiknya menjadi kaya. Ayo hidup kaya, sukses di dunia ini, muda kaya, tua bahagia, di akhirat masuk surga bersama Rasulullah SAW, para sahabatnya, orang-orang yang soleh, para ulama-ulama. Semoga kita semuanya dikumpulkan dalam keridhoannya.